Ya. Assalamualaikum Ahwat. Aku ada pantun nih, lontong Medan, pakai kuah santan. Makanya sambil santai di taman. Ahlan wa sahlan, di kajian subuh Ramadan. Abis sahur please jangan, ngantuk keterusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Mari kita awali pagi ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu untuk dapat berkumpul dalam majelis ini di bulan penuh keberkahan dalam acara kajian subuh Ramadan 1447 Hijriah, persembahan dari Ahwat Al-Latif dengan tema Belajar Ikhlas pada Takdir yang Tak Pernah Terbayang. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bismillah, perkenalkan saya Arini dari Ahwat Al-Latif yang insya Allah akan membersamai membawakan acara dalam kajian subuh kali ini. Ahlan wa sahlan teteh-teteh, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengilmui diri bersama kami, Ahwat Al-Latif. Insya Allah program ini berlangsung selama 20 hari pertama Ramadan via Zoom setiap hari ba'da subuh. Izin untuk mengingatkan kembali terkait adab bermajelis selama mengikuti kajian subuh Ramadan. Di antaranya yang pertama, luruskan niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, hadir tepat waktu dan bersiap sebelum kajian dimulai. Yang ketiga, menggunakan nama yang jelas saat bergabung ke Zoom. Yang keempat, menyalakan kamera bagi yang memungkinkan. Yang kelima, menjaga adab berpakaian saat kamera aktif, menutup aurat dengan sempurna. Yang keenam, fokus mendengarkan dan mencatat faidah ilmu. Yang ketujuh, bertanya dengan adab pada waktu yang dipersilahkan dengan format nama underscore domisili underscore pertanyaan. Yang kedelapan, dilarang menyebarkan link Zoom tanpa izin panitia. Dan yang terakhir, apabila terdapat peserta ikhwan yang bergabung, mohon untuk segera diinformasikan kepada admin grup atas nama Anissa Latifah agar majelis tetap terjaga. Selain mengilmui diri, pagi ini teteh-teteh juga bisa bersedekah di waktu terbaik, salah satunya dengan scan kris Ahwat Al-Latif yang di-share di kolom chat dan di grup kajian. Silakan untuk yang memungkinkan juga bisa menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan. Baik, kita buka acara hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, agar majelis kita pagi ini diberikan keberkahan dan juga kelancaran, teteh-teteh bisa disiapkan mushafnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 214-216. Mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Teh Meisya. Teh Meisya, apakah sudah hadir?
Hadir Teh Arin. Mangga kepada Temesya kami silakan. Baik, terima kasih buat Teh Arin atas kesempatan yang telah diberikan. Mangga teman-teman, kita baca bersama-sama Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 114 sampai 116. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق Allahul Azim. Alhamdulillah teman-teman kita sudah baca Al-Quran bersama-sama. Mangga selanjutnya aku serahkan kepada MC Teh Arya. Alhamdulillah, Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Semoga keberkahannya terus mengalir untuk yang membacanya, begitu juga yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izin saya menginformasikan terlebih dahulu bahwasannya eh, di Ahwat Al-Latif ini ada beberapa program yang sedang berjalan. Di antaranya ada salah satu program yang sedang open registration. Ini merupakan program dari Divisi Latif Kids di Ahwat Al-Latif, yaitu program NDA Kids Batch 3. NDA Kids atau Ngaji di Alatif Kids merupakan salah satu program kolaborasi antara Ngaji di Alatif bersama Ahwat Alatif yang bergerak di bidang pendidikan Al-Quran untuk anak-anak usia 4-12 tahun. Saat ini NDA Kids Batch 3 sedang membuka pendaftaran. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 31 Maret tahun 2026, yang insya Allah kelasnya akan dimulai di 12 April 2026. Pilihan kelasnya terdiri dari kelas weekend, yaitu 1 kali pertemuan setiap minggu, dan juga ada kelas intensif, yaitu 2 kali pertemuan setiap minggunya. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti teteh bisa menanyakan ke admin Ahwat Alatif ataupun diakses informasinya di Instagramnya @latifkids gitu. Oke, selanjutnya teteh-teteh izin mengingatkan kembali bahwasannya sebaik-baiknya ilmu yaitu ilmu yang dipahami, diamalkan, dan disampaikan kembali. Teteh-teteh bisa mencatat resume dan juga disebarluaskan kebermanfaatannya dengan tag Instagram @ahwatalatif. Bismillah, semoga Allah meridhoi perjalanan ilmu kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, teteh-teteh, eh, silakan teteh-teteh bisa duduk dengan posisi ternyamannya agar bisa menerima materi dengan fokus. Kemudian, untuk nanti sesi tanya jawab, silakan untuk bisa di-drop terlebih dahulu di kolom chat pertanyaannya. Nanti ketika pemateri sudah selesai menyampaikan ilmu, pertanyaannya akan dibahas. Sebelum kita mulai materi, izin kita akan mendokumentasikan kajian hari ini ya, teteh-teteh.
Jadi mangga teteh-teteh yang berkenan untuk menyalakan kameranya, yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, boleh dinyalakan terlebih dahulu, disiapkan posisi terbaiknya dan juga senyum termanisnya ya. Siap, sebentar ya. Kita mulai fotonya. Saya izin pandu ya. Untuk yang layar pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sip. Sebentar. Sip. Untuk yang selanjutnya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Sebentar. Oke. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah hari ini adalah hari ke-18 Ramadan, Teteh-teteh. Hari ini kita akan membahas materi dengan judul Belajar Ikhlas pada Takdir yang Tak Pernah Terbayang, yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Noviandi. Teh Noviandi ini merupakan salah satu perempuan hebat dengan riwayat prosedur histerektomi atau histerektomi survivor, yang dengannya kita akan sama-sama belajar bagaimana menyikapi takdir yang memang tak pernah terbayang. Baik, kita mulai Oke, sudah hadir ya Teh Noviandi di tengah-tengah kita, Teh Noviandi. Udah Teh Ari, Masya Oke, Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, kita mulai dengan doa sebelum belajar dulu. Mungkin ya izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kepada Teh Noviandi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyapa teteh-teteh semua yang ada di sini pagi hari ini. Masya Allah, senang sekali ya Teh. Semoga teteh-teteh semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan limpahan kasih sayang dan rahmatnya Allah ya. Di hari ke-18 ini, waktu terasa begitu cepat ya Teh. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita gitu. Sebentar lagi kita masuk ke 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Semoga Allah sampaikan kita hingga akhir dan kita menjadi pemenang, pemenang ridhonya Allah, pemenang kasih sayangnya Allah, pemenang ampunannya Allah. Meskipun di tengah situasi dunia yang gonjang-ganjing ya Teh, Masya Allah, kita ya yang bisa menguras energi dan pikiran kita, tapi semoga semua itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin menguatkan tauhid kita kepada Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Teteh-teteh, sebelum berlanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novi Andi, saya juga salah satu murid dari Umi Aisyah di Likonya yang ada di Al-Latif, Liko Umi Aisyah yang sahabat sesurga ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang bareng halakoh sama saya. Ada ya. Masya Allah, dan sebetulnya saya tidak ada background keilmuan apapun Teh gitu ya untuk berbicara di sini. Tapi cerita sedikit, waktu itu Teh Wida meminta saya untuk sharing ya. Teh Wida, ada nggak Teh Wida? Teh Wida meminta sharing dan saya pikir ya udahlah, mungkin biasanya kan kayak talk show gitu ya. Tapi ternyata dari awal saya ikut kajian ini ternyata pemateri itu memaparkan materinya gitu. Jadi sebetulnya ini tantangan buat saya gitu ya, karena ini pertama kalinya Teh Wida, ini saya pertama kalinya memaparkan materi gitu ya. Makanya saya mohon maaf sebelumnya apabila ada pemaparan yang kurang ya Teh ya. Semoga Allah bimbing saya untuk berbicara. Semoga Allah membimbing saya untuk kita sama-sama saling memberikan manfaat gitu ya. Amin. Nah, adapun
tema yang sudah dipilihkan untuk saya, yaitu belajar ridho pada takdir yang tidak pernah terbayang. Gitu. Cukup berat ya sebenarnya temanya. Tapi saya di sini hadir bukan karena saya sebagai si paling ridho ya Teh. Belum, mohon maaf. Tapi saya di sini hadir sebagai seorang perempuan yang juga pernah merasa kehilangan gitu ya. Merasa kehilangan dari sesuatu yang sebenarnya belum pernah saya genggam gitu. Dari sesuatu yang sebenarnya belum pernah benar-benar saya peluk. Tapi saya pernah merasa kehilangan. Mungkin dari situ nanti kita akan sharing bagaimana ya Teh. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa ada takdir yang tidak pernah terbayang, yang ternyata mampir di kehidupan kita gitu ya, singgah di kehidupan kita. Berarti di satu sisi kita itu pernah membayangkan sebuah takdir yang kita impikan gitu kan. Karena dalam kehidupan ini setiap manusia pastinya pernah merencanakan sesuatu atau bahkan setiap hari kita merencanakan sesuatu. Entah itu rencana yang kecil maupun rencana yang besar. Entah itu mulai dari keluarga, dari diri sendiri, juga dari sosial ya, karir, semuanya kita rencanakan. Karena kita terus berpikir ya Teh, kita terus punya rasa gitu. Dan dari situ kita punya keinginan, kita punya mimpi yang kita rangkai, kita punya mimpi yang kita kemas sedemikian rupa gitu ya. Sampai rasanya mimpi itu tuh kerasa nyata gitu. Dari mulai mimpi yang kecil, mimpi yang sederhana, sampai juga mimpi yang kita rasa istimewa. Wajar karena memang manusia selalu punya impian untuk dirinya sendiri atau keluarganya gitu ya. Tapi ternyata dalam prosesnya semua itu nggak berjalan mulus. Pada prosesnya bahkan banyak harapan-harapan kita yang sudah kita rangkai sedemikian rupa itu akhirnya kayak apa ya, runtuh tanpa aba-aba gitu loh Teh. Kayak jedang gitu ya, langsung tiba-tiba ya. Terus akhirnya kita di situ merasa sedih ya, merasa kecewa gitu. Nah, kita berusaha untuk misalnya kita ikhtiar untuk sehat, ternyata Allah uji dengan sakit. Kita ikhtiar untuk mempunyai hal yang utuh, ternyata Allah ambil sebagian. Kita punya mimpi dengan seseorang, ternyata kita kehilangan orang itu gitu kan. Banyak sekali yang terjadi dalam hidup kita yang ternyata itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu karena apa? Karena Allah juga punya keinginan gitu. Allah punya keinginan, Allah punya rencana, dan Allah juga punya ketetapan gitu. Kayak di Quran surat Al-Ahzab ayat 38, saya bacakan ya. Wa kana amrullahi qadaron maqduro. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi nggak bisa digeser, nggak bisa ditunda, itu hanya apa ya, tergantung izinnya Allah gitu ya. Itu keinginannya Allah. Tapi ternyata dalam kondisi seperti ini, keinginan kita versus keinginannya Allah, ternyata kita itu sebagai manusia itu biasanya ada penyakit. Kemarin sempat dibahas di pertemuannya Umi Aisyah, kalau nggak salah, yang pertemuan ke-10. Ke-10 itu yang Allah Al-Wakil ya. Di situ Umi sempat bahas bahwa kita itu punya penyakit ya, penyakit manusia itu punya penyakit, yaitu penyakitnya ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Penyakitnya itu manusia selalu ingin mengendalikan semuanya. Ya, manusia selalu ingin mengendalikan semuanya. Padahal ranahnya itu bukan dalam hasil gitu ya. Tapi Umi kemarin sempat bahas, silahkan berikhtiar, lakukan tugas kita 100%, tapi kembalikan semua itu kepada Allah Keluar dulu bentar 100% Beb, juga. ini Beb. Bentar Beb, ini keluar dari Kembali kepada Allah 100% juga. Tapi ternyata dalam keadaannya, terutama aku mungkin ya, salah satunya aku, kayak
usaha gitu ya, udah ikhtiar 100%, udah adug-adugan gitu ya Teh ya. Tapi ternyata pas begitu hasilnya kita kembalikan tidak 100% sama Allah. Gitu kayak kita merasa bisa mengendalikannya separuh deh ya Allah. 5% deh gitu ya, nggak full gitu. Akhirnya dari situ kita balik lagi, kita kecewa, kita sedih, kita bertanya-tanya kenapa seperti ini gitu. Padahal salah kita sendiri, kita nggak bisa membedakan ranah usaha mana, ranah hasil mana, punya Allah mana, punya kita mana gitu. Kita nggak bisa membedakan itu. Akhirnya kita sedih, galau, terus juga kita yang paling parah adalah kita merasa bahwa Allah sudah mengambil sesuatu dari kita gitu. Ya. Begitu kita sudah merasa bahwa Allah sudah mengambil sesuatu dari kita, yaitu timbul pertanyaan-pertanyaan, timbul apa ya? Pertanyaan kenapa harus, terus kata Allah ya why not? Kenapa nggak kamu gitu kan? Jadi sebenarnya itu ya itu balik lagi ke penyakit yang kita tuh pengen mengendalikan semuanya gitu. Ternyata izin ya saya cerita sedikit ini, mudah-mudahan nanti ada benang merahnya ya yang bisa kita ambil ibrohnya. Kalau boleh coba tolong acungkan jempol. Saya cerita ya ini, jadi kita bisa sharing. Berkenan ya. Masya Allah. Oke, saya cerita sedikit. Saya adalah perempuan yang pernah menjalani posisterektomi, yaitu pengangkatan rahim beserta serviks dan tuba ya. Jadi saya pengangkatan rahim total gitu ya. Karena disisakan itu hanya indung telur saja gitu. Aduh sebentar ya, saya suka engap kalau ngomong gini. Ya hanya indung telur saja gitu. Nah dalam fase ini sebenarnya fase ini tuh bukan sesuatu yang pernah saya impikan ya atau saya bayangkan dan tidak pernah juga saya inginkan saya tulis dalam diary kehidupan saya, nggak mau gitu. Tapi ternyata kan ya ini qadarullah gitu. Nah begitu proses itu saya merasa bahwa ya Allah ini kan rahim tuh ya buat wanita tuh bukan hanya organ gitu. Rahim itu kan kayak melekat sama identitas kita gitu sebagai wanita. Rahim itu melekat dengan rasa gitu. Jadi ketika dokter vonis itu tuh kayaknya wah gitu kan rasanya tuh bukan hanya fisik saya yang diuji gitu, tapi kayaknya hati saya juga diuji gitu. Saya flashback ke sebelum proses operasi itu ya teteh-teteh karena setelah proses operasi itu saya merasa saya sudah selesai dengan hati saya gitu. Jadi saya akan cerita dari sebelum saya menjalankan uh, proses operasi itu. Jadi 4 tahun ke belakang sebelum operasi itu saya menjalani penyakit ini tuh iya selama 4 tahun gitu. Dan di tahun pertama itu sebenarnya saya udah divonis untuk angkat rahim, tapi saya denial. Saya nggak mau gitu karena memang saya datang ke dokter itu saat itu kan pengen promil, ya kan? Di usia pernikahan saya yang ke 8 tahun kalau nggak salah Pak, 5 tahun ya. Saya mau promil gitu, tapi kok dapet kenyataan seperti ini. Saya denial, saya nggak mau angkat rahim. Akhirnya dari situ saya berusaha terus ikhtiar ya Teh ya. Ikhtiar yang bisa saya lakukan dan suami saya lakukan gitu. Karena memang fokus utamanya saya adalah ingin memiliki anak. Ya pokoknya saya nggak peduli kok dokter mau ngomong apa, saya nggak peduli. Saya datang ke beberapa dokter, berjalan bertahun-tahun ya Teh ya. Itu selama 4 tahun berarti kan saya menjalani proses ikhtiar itu. Eh, dari mulai ikhtiar yang biasa sampai ikhtiar yang luar biasa saya lakukan gitu ya. Sampai saya bayi tabung sebanyak 2 kali gitu. Tapi saat proses saya sakit, eh, jadi sakitnya tuh memang sangat luar biasa kalau memang udah kambuh ya Teh. Jadi saya tuh keluar masuk rumah sakit, harus suntik. Pokoknya painkiller udah nggak mempan yang biasa, jadi harus yang luar biasa, harus ke dokter gitu kan, harus ke rumah sakit. Nah dalam proses sakit itu, saya pernah bilang gini sama Allah, ya Allah, nggak apa-apa lah saya sakit. Kayak gini saya bisa tahan ya Allah gitu. Tapi tolong saya pengen punya anak gitu. Jadi oke, saya sabar.
sabar, saya bisa sabar ya Allah dengan sakit ini. Tapi saya pengen punya anak kayak gitu. Perasaan tuh saya tuh udah sabar gitu ya. Udah kalau misalnya sakit juga ya udahlah ini dirasain. Oh ya udah kita tertusuk duri aja kan Allah menghapuskan dosa-dosa kita gitu. Jadi gimana kalau ini sakitnya luar biasa? Pokoknya saya tuh obatnya ke situ gitu. Berjalan terus sampai saya ikhtiar. Ternyata kok makin sini saya ngerasanya makin sempit ya dada saya gitu. Kayak makin apa namanya? Ya makin sempit dada gimana sih teh? Makin sesak gitu. Kayak kayak bukan ini deh gitu. Kok saya ngerasanya saya kejar-kejaran sama penyakit saya, terus juga saya kejar-kejaran sama keinginan saya memiliki anak. Akhirnya suatu saat ini mungkin apa namanya tanda dari Allah juga mungkin ya. Jadi suami saya pernah ngomong beberapa kalimat tapi itu bikin jelek banget di hati saya sampai saya ngerasa oh saya udah egois nih. Saya selama ini udah egois mempertahankan rahim ini tapi saya sakit karena saya pengen punya anak. Tapi ternyata di luar itu suami saya mengharapkan saya sembuh, mengharapkan saya sehat gitu kan, nggak sakit-sakit lagi. Nah ini tuh kayak ya Allah saya udah egois. Akhirnya dari situ saya coba menata hati lagi ya Teh. Dan saya ketemu di Ramadan waktu itu 2023 ya Ramadan. Saya ingat saya apa ya di Ramadan itu saya meniatkan untuk istihoroh ya istihoroh dan di istihoroh itu saya bilang ya Allah saya bilang baru pertama kali saya bilang gini ya Allah saya ridho apa sebentar. Ya Allah saya ridho kalau memang angkat rahim ini yang terbaik, saya ridho ya Allah gitu. Pokoknya itu pertama kali saya bilang sama Allah ridho. Ya Teh. Kalau misalnya memang ini jalannya tolong mudahkan jalannya, tolong lapangkan hati saya gitu untuk menjalani prosesnya. Gak lama dari situ Teh, pertolongan Allah ya dan saya yakin ini pertolongan Allah. Jadi gak lama dari situ beberapa bulan itu saya kayak dibukain jalannya gitu. Saya tiba-tiba harus check up semua. Saya tiba-tiba ketahuan ini ada apa, ada apa, ada apa. Terus ada apa penyakit saya ini ternyata sudah menyebar ke serviks. Ya, serviks saya itu sebenarnya udah rusak gitu ya. Terus perlengketan ke usus besar. Pokoknya udah kayak gitu kan. Sampai separah ini gitu. Dan dari situ saya nggak banyak lama ya. Akhirnya saya minta izin keluarga, minta izin suami dan semuanya sepakat bahwa saya akan angkat rahim. Nah, 3 bulan dari situ ya, itu Ramadan terus saya menjalani operasi itu 10 Zulhijjah. 10 Muharram maaf, 10 Muharram teh. 3 bulan setelah itu saya melakukan yang apa ya, mengambil pilihan yang benar-benar merubah kehidupan saya 360 derajat itu dalam waktu 3 bulan setelah saya bilang sama Allah saya ridho. Dan sampai proses operasi itu Allah kasih ketenangan. Allah kasih benar-benar ringan gitu saya menjalaninya sampai saya merasa bahwa setelah angkat rahim ini saya selesai dengan hati saya yang dulu gitu. Nah, yang mau saya sharing sama teman-teman biar bisa diambil ibrohnya mudah-mudahan. Jadi ternyata sabar itu belum tentu ridho. Sabar itu ternyata masih mempertanyakan, kenapa ya? Kenapa ya belum? Padahal kan saya udah usaha kayak gini-gini gitu. Kenapa ya harus aku? Sabar itu masih ada kayak gitu teh. Tapi ternyata begitu kita ridho, kita udah zero komplain sama Allah. Jadi kayak udah, kan kita nggak perlu ya mengerti akan semua rencana Allah, tapi kita hanya perlu yakin bahwa apa yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik buat kita gitu. Nah itu sih yang harus digarisbawahi, bahwa keyakinan itu yang nggak boleh ngerubah kita. Ketika kita yakin sama Allah bahwa semua itu akan Allah ganti dengan yang terbaik,
kata Ummu Balkis kemarin, berarti kita tuh sedang bersandar pada Allah ya. Kita sedang melepaskan semua kepenatan, kita sedang melepaskan semua beban kita gitu. Jadi sebenarnya ridho itu bikin kita ringan menjalani semuanya gitu ya Teh. Dan saya mau ngajakin teteh-teteh yang ada di sini, semua ada berapa orang ya? Oh, udah 100, Masya Allah. Saya pengen ngajakin teteh refleksi hati gitu ya. Karena mungkin saya nggak tahu apa kesedihan teteh yang lagi teteh alami sekarang. Apa apa ya, kekecewaan teteh yang sudah teteh sembunyikan sekarang gitu. Saya nggak tahu. Tapi apapun yang berat dalam hidup teteh, apapun yang tidak sesuai dengan rencana kita yang ternyata Allah sajikan dalam teras kehidupan kita, coba teteh boleh nggak tulisin di catatan teteh apa yang nggak sesuai gitu ya dengan keinginan teteh. Apa yang teteh tuh rasa, ya Allah bukan ini loh, bukan ini ya Allah, ini tuh berat gitu. Coba teteh tulisin di buku catatannya. Coba aku kasih waktu. Nanti kita coba refleksi bareng-bareng. Karena saya yakin sih, pasti kita semua di sini nggak sempurna ya Teh ya. Kita juga punya keinginan, kita juga punya impian gitu. Tapi ternyata kita kehilangan seseorang. Ternyata dalam prosesnya kita mengharapkan peran. Aku mengharapkan peran sebagai seorang ibu, tapi ternyata belum bisa gitu ya. Akhirnya Allah ganti dengan peran yang lain. Itu kan pasti terjadi dalam kehidupan kita ya. Coba Teteh tulisin Teh, kalau berkenan. Sudah. Kalau sudah, kasih jempol ya. Insya Allah sudah ya. Sekarang kita coba, Teteh coba ulangi bacaan, ulangi tulisan yang udah Teteh tulis. Ulangi baca dalam hati. Oh, Teteh suara saya jelas nggak? Jelas-jelas Teh. Jelas. Oh, Teteh siapa tadi? Saya ulangi ya. Teteh tuliskan apapun yang Teteh rasa apa ya? Teteh rasa berat, Teteh rasa nggak sesuai. Ya Allah, ini bukan ini yang aku mau ya Allah gitu ya. Coba Teteh tulisin dalam catatan Teteh sendiri. Nanti coba kita refleksikan bareng-bareng ya. Udah, coba Teteh baca lagi dalam hati dan Teteh resapi. Teteh resapi, Teteh bayangkan ya. Teteh bayangkan, sudah coba kita sama-sama bilang sama Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, aku ridho ya Allah akan segala apapun yang Engkau hadirkan dalam kehidupanku. Aku ridho ya Allah akan semua takdir yang Engkau sajikan dalam teras kehidupanku. Karena itu pasti yang terbaik untukku ya Allah. Tolong buat hati ini selalu ridho. Tolong buat hati ini selalu lapang ya Rob. Karena aku tidak mengetahui apapun. Aku tidak mengetahui sedikit pun. Aku hanya melihat semua ini dari potongan apa? Potongan-potongan kecil. Tapi Engkau melihatnya secara utuh. Engkau melihat setiap tetes air mata yang aku keluarkan, ya Allah. Engkau menghitung setiap sesak yang tak pernah aku ucapkan kepada siapapun, ya Rob. Aku ridho, ya Allah.
Teteh. Karena ridho itu bukan berarti kita nggak boleh menangis. Ridho itu bukan berarti kita nggak boleh merasa kehilangan. Ridho itu tetap kita boleh nangis kok. Kita boleh merasa kehilangan. Tapi kita harus yakin. Kita tetap percaya sama Allah. Gimana? Ada yang ngerasa beda? Coba ada yang tulis di kolom komentar. Gimana rasanya teh? Kalau buat aku sih aku ngerasa itu kayak afirmasi banget ya. Kita meletakkan semua beban kita di hadapannya Allah gitu. Yang memang tidak ada sandaran selain sandarannya ya Allah aja. Yang paling kuat. Masalah kita kecil di hadapannya Allah ya teh. Dan kita seringkali ketika semua tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita dan kita merasa takdir itu tidak pernah terbayang, kita melihat pada apa yang Allah ambil aja. Kita fokus pada apa yang Allah ambil, tapi kita tidak melihat apa yang sudah Allah berikan. Kita kayaknya tuh tiba-tiba samar gitu. Padahal di sekitar kita tuh Allah udah kasih penawarnya. Allah udah kasih uh, ya penawarnya dalam luka kita gitu ya. Secara kita tuh nggak sadar. Karena kita terlalu fokus sama apa yang sudah Allah ambil. Teteh ini aku nggak lama ya. Masih ada sih waktunya. Cuma aku mau langsung ke closing statement aja mungkin ya. Aku punya closing statement yang mudah-mudahan bisa menguatkan, terutama untuk menguatkan aku sendiri. Saya pernah kehilangan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan hilang. Saya pernah merasa masa depan saya runtuh ketika saya membayangkan bahwa saya tidak akan pernah menjadi seorang ibu biologis. Saya merasa hidup saya seakan runtuh ya teh. Tapi dari situ saya belajar bahwa Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali Dia ingin kita lebih dekat kepadanya. Kecuali Allah ingin menggantinya meskipun tidak di dunia, pasti Allah ganti dengan kebaikan di akhirat. Dan itu yang saya yakin. Kayak di surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini tuh bukan hanya sekedar penghibur. Ayat ini tuh adalah fondasi iman kita. Kita melihat takdir yaitu dari potongan kecil. Tapi Allah melihatnya secara utuh. Hari ini mungkin kita belum lihat bagaimana cara Allah menggantinya. Tapi yakinlah Allah maha baik dan apapun yang Dia ambil pasti Allah siapkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jika bukan untuk dunia kita ya pasti untuk akhirat kita. Tugas kita bukan hanya memahami seluruh rencananya Allah, tapi tugas kita adalah percaya. Karena di balik takdir yang tidak pernah terbayang, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Teteh semangat ya. Semoga setiap luka ini menjadi jalan naiknya derajat kita. Semoga setiap kehilangan menjadi bukti cinta Allah kepada kita. Semoga kita bertemu Allah nanti dalam keadaan Allah ridho sama kita. Itu aja mungkin teteh-teteh yang bisa saya sharing. Nanti kita langsung ke pertanyaan aja ya, kita langsung sharing. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Teh Novi atas ilmunya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izin ya Teh ya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Teteh mangga apabila ada pertanyaan
Boleh disampaikan pertanyaannya. Pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat dengan formatnya nama, underscore domisili, underscore pertanyaan, atau juga bisa menggunakan fitur raise hand. Mangga teteh apabila ada yang ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Teh Erin udah ada yang raisen ya, Teh Nadila. Oh iya, baik. Teh Nadila, mangga boleh disampaikan di unmute terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam kenal Teh. Teh, salam kenal. Menurut aku kajian subuh ini beda ya Teh. Karena aku juga sedih banget gitu. Em, Semangat pokoknya buat Tenovi. Aku yakin em, wanita-wanita yang dekat sama Allah itu hidupnya memang tidak seideal dunia yang kita lihat ya Teh ya. Pasti adalah yang Allah ambil karena Allah tahu kan Allah tuh mau deket sama kita gitu ya Teh. Pasti hadiahnya ini mah gak main-main gitu ya Teh. Aku juga kayak Teteh gitu ya. eh, Mempertanyakan takdir kehilangan ya Teh. Merasa runtuh, gagal mungkin. Atau kayak merasa tidak sempurna. Bahkan menata hatinya tuh bener-bener pelan-pelan. Bener-bener masih bertanya kadang kayak kenapa ya ya Allah bener yang kayak Teteh bilang tadi sabar itu nggak selamanya kita tuh tiba-tiba langsung ridho langsung ikhlas gitu pasti ada hati kecil yang mempertanyakan apalagi melihat dunia sekarang kan gitu ya Teh ya pasti ada kadang kita tuh kalau imannya lagi turun gitu kayak nangis lagi gitu kan atau kalau ada trigger apa sakitnya datang sesaknya datang lagi gitu ya Teh sebenarnya yang mau aku tanyain ke Teteh itu karena aku udah ngikutin Teteh lama ya di Instagram ya Teh gitu. Aku udah lihat perjalanan Teteh, perjuangan Teteh gitu. Bahkan aku kayak lihat Teteh aja bisa gitu. Bisa hebat, bisa berdiri, bahkan Teteh bisa meninfluence orang-orang gitu. Gimana cara Teteh, titik apa yang Teteh temuin akhirnya Teteh tuh kayak, oh saya harus sholat istikharah gitu. eh oh saya harus ridho gitu. Oh saya harus berlapang dada dan apa gimana cara Teteh tuh bisa masih bisa kayak berdiri menginfluence orang-orang, tersenyum, hadir di banyak acara gitu. Gimana cara Teteh bisa semangat gitu gitu Teh. Pertanyaan dari aku karena aku lagi butuh banget hal itu Teh. Tuh terima kasih ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Arin, mau langsung dijawab aja. Teteh berkenan langsung dijawab atau Boleh mau langsung dijawab aja. boleh mangga Teh. Oke. Nadila, salam kenal, Masya Allah. Makasih ya Teh ya, udah jadi teman online. Eh, Titik balik ya. Tadi sempat saya singgung, saya sholat istihoroh itu karena ada statement dari suami gitu. Waktu itu suami bilang, karena saya sakit udah yang parah banget Teh. Jadi saya itu terakhir-terakhir udah konsumsi eh, obat anti nyeri pasca operasi. Jadi memang anti nyeri yang biasa tuh udah nggak mempan. Jadi saya belinya yang pasca operasi dan memang di resepkannya itu gitu. Udah parah banget, udah sering bleeding gitu ya. Udah ya Allah kayaknya tuh dari level 1 sampai 10 sakit saya tuh kayaknya lebih dari 10 deh. Saya sampai nggak habis pikir gitu. Nggak di luar nalar saya gitu sakitnya. Nah tapi
pas begitu sakit, saya ngerasa, ya udahlah kayaknya saya mau diangkat rahim aja ini sakit banget gitu. Tapi pas begitu saya sembuh, enggak, nggak mau, pokoknya saya pengen punya anak gitu. Terus itu tuh pelin-pelan pemikiran kayak gitu tuh terus-terusan. Nah sampai akhirnya suami saya bilang, coba pikirin lagi katanya, coba kita niatkan ke dokter itu bukan untuk punya anak, tapi niatinnya untuk kesembuhan kamu gitu. Karena kalau kamu sembuh, kamu bisa ya bisa menjalankan peran sebagai istri itu full gitu loh teh. Nah itu yang sebenarnya bikin saya dek gitu. Hah, ternyata iya ya. Saya kan kalau misalnya dalam sebulan sakit tuh misalnya 10 hari ya, atau misalnya katakanlah 1 pekan gitu. Berarti kan udah keambil ya waktu saya untuk menjalani peran sebagai istri. Yang ada suami saya tuh kerepotan gitu kan, kalau misalnya saya lihat ya, kerepotan yang harus nganterin saya ke rumah sakit jam 2 subuh, kambuhnya tuh kan selalu tengah malam. Yang nggak kuat itu selalu tengah malam, jam 2 subuh, jam 3 gitu kan, ke rumah sakit. Saya tuh kayak, iya ya, ternyata saya tuh kan punya punya peran yang Allah kasih tuh sebagai istri gitu, dan itu tuh peran yang utama juga untuk saya gitu. Nah, ini tuh saya ngejar satu peran yang belum tentu saya dapetin, tapi saya cuma kayak menzolimi diri sendiri gitu. Akhirnya dari situ saya terbuka ya pikiran saya, udahlah coba saya istikharah gitu. Tapi dalam masa setelah istikharah sampai saya eh, memantapkan hati untuk angkat rahim itu sebenarnya ada fase juga. Saya dari sebelum operasi itu ada mungkin setelah keluar tanggal operasi itu saya 1 pekannya tuh memang nggak nggak enak makan teh, saya nggak enak tidur. Tapi saya coba sembunyiin itu dari suami saya ya. Saya nggak mau keluar rumah kayaknya tuh, ya Allah ini tuh gimana ya gitu, masih yang dalam keraguan-raguan gitu ya. Akhirnya saya ketemu 1 hari itu saya nggak keluar rumah, saya coba waktu itu habis sholat maghrib ya teh, dan ini pernah saya ceritain juga. Saya sholat maghrib, terus abis itu saya coba berdoa sama Allah, ya Allah kok rasanya ini saya sedih banget ya gitu. Tolong ya Allah bikin saya ridho gitu sama sama karena ini kan udah depan mata gitu, saya nggak mau merasa menyesal gitu. Akhirnya setelah berdoa itu saya baca Quran ya, dan TTI ya Allah ini mah bener, ini tuh saya langsung ngebuka surat Ar-Rod karena memang hanca saya tuh di situ gitu. Ar-Rod surat keberapa ya? Ya Allah kok lupa. Sebentar. Ar-Rod surat berapa ya Teh? Ke-13 teh. Oh ke-13 Mas. Ar-Rod itu surat ke-13. Ya, saya itu ketemu ayat ke-8. Jadi waktu itu tuh saya udah baca 1 lembar, terus saya baca artinya. Terus pas lembaran kedua saya baca artinya. Saya ketemu di ayat 8 yang isinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Saya langsung dikasih ayat ini sama Allah, beneran teh. Itu saya langsung sujud syukur ya, dan rasanya tuh kayak plong gitu. Iya ya, aku tuh kan nggak tahu apa-apa gitu. Sedikit pun aku nggak tahu apa-apa. Ini Allah yang maha tahu, dan yang ada di kandungan aku tuh ya Allah cuma yang menakar gitu semuanya. Dari situ teh sampai saya ada di meja operasi, itu Allah kasih ketenangan yang gak pernah saya rasain. Ketenangan yang bener-bener sampai saya tuh disuntik ini ya, bius kan double ya. Ada bius total sama bius yang di belakang sumsum tulang belakang ini yang kayak kalau mau sesar ya.
Jadi kan kalau yang di belakang ini nggak boleh tegang kan, karena emang ada tulang belakang gitu. Terus kata si dokternya, ibu yang rileks ya. Terus saya bangun, saya disuntikin, terus dokternya bilang, ibunya rileks banget. Ibunya ini kayak nggak ada tegang sama sekali gitu. Tapi memang teh aku nggak ada tegang sama sekali. Kayak tuh udah di tahap sepasrah-pasrahnya. Malah kayaknya tuh dalam hati aku, ya Allah, kalau kalau sakaratul maut setenang ini, kayaknya Masya Allah banget gitu. Dan nggak pernah aku dalam hidup merasakan setenang itu. Jadi makanya kenapa aku bilang aku udah selesai sama hati aku sebelum eh, apa namanya proses operasi itu. Gitu Teh Nadila, titik balik aku gitu. Dan ya itu juga yang menguatkan gitu. Itu sih. Semoga kejawab ya Teh. Semoga terjawab ya Teh Nadila. Termohon Teh Noviandi atas jawabannya. Izin Teh, ini sudah ada yang raise hand lagi. Boleh langsung dilanjutkan ya Teh ya? Oke, kepada Teh Sofia Insani Kamila, mangga boleh disampaikan. Oh iya, udah kedengar teh suaranya. Terdengar Teh masuk. Bunda, udah kedengar. Bunda Noviandi ya. Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teteh-teteh semuanya dan juga khususnya untuk materi kita hari ini Bunda Noviandi. Salam kenal teteh-teteh semuanya. Perkenalkan saya Sofia, domisili saya di Bandung. Saya aslinya dari Majalengka. Sebelumnya, mohon maaf kalau misalkan saya masih terbata-bata dalam menyampaikan pertanyaan ini karena jujur saya itu sekarang mental health survivor ya. Eh, jadi sedang melawan diri sendiri untuk kesehatan mental saya gitu. Em, Masya Allah, kajian subuh hari itu kena banget gitu. Sampai dari tadi teh nangis, kayak ngerasain apa yang dirasain sama Bunda gitu. Nggak apa-apa ya, aku manggilnya Bunda aja gitu. Pertanyaannya di sini, Bunda itu sama sama almarhumah ibu saya yang pejuang garis dua ya. Saya sebenarnya anak ketiga dari 7 bersaudara, tapi qadarullah semua anak-anak ibu itu meninggal ketika sesudah dilahirkan. Yang 3 itu keguguran dan setiap perjalanan ibu saya dan ayah saya mendapatkan anak itu pasti selalu ditulis dalam sebuah diary. Nggak sengaja waktu itu saya baca diary itu ya, dan itu kayak membuat saya itu jadi takut gitu, sedikit takut, sedikit khawatir akan masa depan. Umur saya tahun ini 27 dan saya belum menikah. Jadi merasa takut itu kenapa sih kayak perempuan itu harus banget merasakan yang namanya sakit gitu. Dan pain tolerance kita itu sebagai perempuan banyak banget gitu yang harus dimaklumi gitu. Kita harus melahirkan dan itu pasti rasanya sakit banget ya Bun gitu. Gimana sih rasanya, gimana sih caranya biar kita itu nggak usah terlalu khawatir gitu akan hal yang belum terjadi itu. Terima kasih Bun, itu dia pertanyaannya. Langsung jawab ya Teh. Mangga. Ya Masya Allah Teh Sofia. Semoga ini ya, semoga Allah berikan ketenangan hati. Karena sebenarnya mental health itu sekarang jadi isu yang begitu merebak ya di hampir semua jiwa gitu. Yaitu karena mungkin kita seringkali menakutkan sesuatu yang belum terjadi. Yaitu balik lagi kita membayangkan, akhirnya kita apa namanya mengendalikan pikiran kita gitu ya. Terus itu ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Nah, aku mungkin ada tips juga yang apa ya
mungkin bisa diaplikasikan gitu ya Teh. Karena salah satu obat mental itu adalah belajar menerima takdir gitu. Jadi jangan overthinking, tapi ketika takdir itu sudah menyapa kita gitu ya, ya kita terima takdir. Dan salah satu cara menenangkan hati adalah juga berhenti melawan takdir. Jangan lawan arusnya gitu Kak. Karena kalau lawan arusnya capek gitu. Kita cuma ranah kita kan hanya berikhtiar gitu. Ikhtiar, doa, selebihnya ya Allah yang punya kuasa atas diri kita. Tapi seringkali kita melawan takdir, makanya capek ya fisik dan mental kita. Terus juga salah satu kedewasaan adalah tahu mana yang diusahakan, mana yang perlu diterima. Yaitu balik lagi, mana ranah kita berusaha, mana ranah kita untuk menerima hasilnya. Itu sih Teh mungkin yang bisa jadi tips. Mungkin ya sulit ya untuk diaplikasikan, tapi semoga setiap kita biasanya udah berpikir yang enggak nih, kan pikiran-pikiran kita tuh membentuk sesuatu gitu ya. Kita coba istighfar, kita coba kembalikan lagi semuanya sama Allah. Tuh. Semoga Teh Sofia semoga menjawab ya. Nuhun Teh Noviandi, semoga Teh Sofia ya tadi bisa terjawab pertanyaannya. Selanjutnya, mangga kita masih buka sesi diskusi, tanya jawab, atau yang sharing-sharing mungkin boleh disampaikan. Kalau masih ada yang mau disampaikan, bisa melalui fitur raise hand ya teteh-teteh. Izin ini sudah ada dari kolom chat ya Teh, izin saya bacakan dari Teni Nur Latifah. Izin bertanya Teh Novi, saya Teni dari Cirebon. Pertanyaannya, di titik apa Teteh mengatakan pada diri sendiri bahwa oh ini jawaban Allah dan aku bahagia? Langsung jawab ya Teh. Mangga Teh Noviandi. Iya setelah istihoroh itu tuh kayak banyak apa ya tanda yang saya pikir ya saya pede aja ya kalau itu tuh tanda dari Allah gitu. Banyak banget apa ya hal yang sebenarnya tuh nggak usah terjadi gitu. Kalau misalnya kita pikir pakai logika, kayak misalnya waktu itu tuh saya tiba-tiba harus check up semua kondisi tubuh saya gitu ya. Udah check up nih sekali Teh, tapi ternyata di payudara ini tuh harus diulang. Di payudara tuh harus diulang. Loh kok harus diulang gitu? Gak tahu ini dokternya bla 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 segala macam. Terus akhirnya dengan agak kesel ya sebenarnya saya harus balik lagi ke lab gitu ya. Terus akhirnya saya cek tuh. Ternyata di payudara itu tuh, di payudara saya tuh maaf ada beberapa benjolan. Dan benjol sebenarnya saya pernah punya benjolan dulu. Tapi benjolannya tuh cuma satu gitu. Tapi pas begitu dicek saat itu benjolannya jadi banyak. Ini tuh yang kok banyak gitu. Terus akhirnya saya konsul dan katanya memang ada bisa jadi ada kaitannya juga dengan kondisi rahim saya gitu. Dan ini tuh uh, bukan apa ya, bukan satu hal yang boleh dibiarkan gitu ya, karena kan memang dua-dua janin ini alat vital yang begitu sensitif ya untuk wanita gitu. Jadi saya waktu itu ya Allah ini berarti saya harus beresin nih satu-satu gitu. Jadi saya mikirnya gitu. Saya kayaknya memang harus membereskan nih satu-satu. Tuh. Jadi banyak tanda-tanda yang akhirnya saya yakin aja lah ini tanda dari Allah. Kalau misalnya nggak dari Allah ya apa namanya saya husnuzon aja lah bahwa ini jawaban dari istihoroh saya gitu. Karena memang setelah istihoroh baru sedikit sedikit tuh kayak terbuka gitu. Terus saya juga dikasih apa ya ketenangan yang sebelumnya kan kayak
nggak mau, pokoknya mau bayi tabung aja. Saya sampai berangkat ke Pineng, saya sampai apa namanya, mau bayi tabung di sana. Terus saya dapat jawaban lagi yang bikin hati saya runtuh lagi, saya balik lagi. Terus saya coba apa ya namanya, mengumpulkan keberanian lagi untuk promil lagi, seperti itu aja terus gitu. Tapi pas saat itu kayaknya udah mah capek gitu ya teh, agak lelah juga. Terus akhirnya Allah kasih tenang dengan Bismillah lah, semoga ini yang terbaik gitu. Eh, terus kata-kata dari suami saya gini, kalau misalnya kamu sembuh sehat katanya, berarti ibadah kamu bisa lebih panjang. Karena selama ini saya sering ngeluh gitu ya, menstruasi saya kan lama ya teh ya, bisa lebih dari 15 hari. Tapi setelah 15 hari saya kan sholat gitu. Cuma kan sholat dalam kondisi misalnya flek, berdarah gitu kan kayak kurang gimana gitu. Saya sering ngeluh itu. Terus kata suami saya, ibadah kamu bisa panjang nanti gitu kalau kamu udah nggak menstruasi gitu. Jadi itu tuh ya banyak yang saya aku akumulasi dari orang-orang sekitar saya gitu yang juga menguatkan itu sih. Cukup teh. Baik, hatur nuhun Teh Novian di atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Teh Teni ya. Oke. Beruntungnya Bunda dikasih partner yang selalu supportful banget. Insya Allah. Oke. Dari Teteh-teteh, apakah masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kembali? Atau ingin di-sharing di sini, mangga boleh disampaikan, baik melalui fitur raise hand ataupun melalui kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan mungkin ya, Teh Noviandi, saya juga penasaran nih, ingin eh, tanya mungkin ke Teteh, kalau kabar kondisi Teteh saat ini gimana Teh? Ini kan perjalanannya sudah cukup lama ya. Untuk kondisi saat ini kabar Teteh terkini sudah seperti apa Teh? Update-nya gitu mungkin. Tadi kan yang diceritakan kan banyaknya yang sebelum-sebelumnya mungkin ya Teh, dari perjalanan awal sampai dioperasi tadi. Nah, sekarang kabar terkininya mungkin boleh diupdate Teh saat ini gimana? Ya, Masya Allah ya, berarti udah berjalan sekitar hampir 3 tahun ya Teh, dari 2023. Alhamdulillah dari tahun pertama setelah operasi juga saya ngerasanya udah lebih sehat, udah lebih aktif lagi gitu ya. Dan memang sakit yang dulu tuh memang udah nggak ada sama sekali gitu. Nah, memang udah ya penyakitnya sudah dibuang gitu ya. Jadi nggak ada efek apapun, cuma mungkin sekarang ini saya lagi menunggu apa ya, perubahan selanjutnya dalam hidup saya gitu ya. Kayak saya lagi nunggu menopause nih gitu, karena kan memang dokter sudah bilang bahwa cadangan sel telur saya kan tinggal sedikit banget dan tinggal satu gitu ya, indung telurnya teh. Jadi memang udah masuk ke premenopause gitu lah ya. Dan sekarang tuh udah lagi sering panas gitu ya. Hmm, Badan tuh gejalanya sering ya kayak Teh. tiba-tiba ya gejala-gejala kayak gitulah teh. Pinggang terus juga badan tuh kalau udah panas ya kayak pakai AC pun kayak nggak mempan gitu. Jadi panasnya tuh sampai ke ubun-ubun rasanya. Kayak gitu ya, Masya Allah ya. Dinikmatin setiap prosesnya karena ya perubahan akan selalu ada dalam hidup kita gitu. Ya disyukuri aja sih teh. Jadi sekarang lagi ya menikmati eh, sehat yang Allah kasih gitu. Yang dulu-dulu mungkin apa ya, saya ke distract terus sama rasa sakit yang setiap bulan bahkan nggak menstruasi pun sakit gitu ya. Sekarang Allah kasih hadiahnya sehat kayak gini, alhamdulillah.
Ya Allah, Alhamdulillah. Senang mendengar kabar terkininya Teh. Semoga Allah mudahkan terus Teteh untuk kedepannya ya. Mangga dari Teteh-teteh, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi? Atau barangkali ada yang mau curhat mungkin ya. Iya, boleh. Tadi gimana yang isi catatannya Teh? Iya, boleh. Cerita yang tadi sudah dicatat mungkin ya, Teh, ya. Boleh. Kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan. Karena tadi materinya memang sedikit Teh, afwan ya. Aku Teh bingung ya untuk menyampaikan materi karena kurang capable lah. Jadi Enggak, banyaknya sharing. kalau apa Teteh, Masya Allah, walaupun menurut Teteh seperti itu, tapi yang saya tangkap, Masya Allah, dalam sekali Teh, kita banyak mendapat pelajaran dari cerita-cerita yang sudah Teteh sampaikan. Masya Allah. Pasti nggak mudah ya Teh ya. Allah mudahkan ya Teh. Betul. Allah kuatkan, Allah mudahkan. Mungkin boleh Teh, mumpung masih ada waktu. Kalau dari Teh Noviandi, apakah ada saran-saran gitu mungkin tips-tips buat teteh-teteh yang masih single dari POV Teh Noviandi gitu, yang sudah melalui banyak hal gitu. Yang masih single. Iya, kira-kira ada nggak sesuatu yang harus kita usahakan gitu, atau harus lebih apa mungkin ya disyukuri atau apa gitu ya. Iya ya. Kalau yang masih single, eh ini ya berarti mempersiapkan Hmm. atau memantaskan diri mendapat pasangan yang sesuai ya Teh ya, yang sesuai impian gitu ya, sesuai harapan. Berarti kitanya harus memantaskan diri dulu gitu kan, biar Allah kasihnya yang terbaik di sisi Allah gitu. Iya, Ya iya. mungkin sekarang tuh, Masya Allah ya, ahwat-ahwat tuh banyaknya yang ini ya Teh ya, apa namanya, mencintai ilmu ya, Masya Allah. Nggak Allah, ada lagi. sepertinya sudah ini ya, sudah tidak ada pertanyaan. Oh, ada Teh, izin Teh, ada yang masuk lagi. Apakah Teh masih berkenan Teh untuk jawab nih? Boleh Teh, silakan. Boleh ya, izin disampaikan Teh. Ini pertanyaan dari Teh Nida. Izin bertanya Teh Novi, dari gejala perimenopause, vitamin dan makanan apa yang dikonsumsi untuk mengurangi gejalanya? Terima kasih. Sampai sekarang belum sih Teh. Aku belum pakai vitamin kayak gitu Hmm. belum. Karena masih dini ya. Terus juga paling dari pola hidup aja sih. Jadi kemarin-kemarin sempat kayak ke dokter gizi gitu ya. Mulai dari dibenahi dulu pola makannya. Terus juga olahraga ya mungkin seputaran itu aja sih. Karena katanya sih kalau gejala ya yang penting kitanya happy ya. Kalau misalnya kitanya stres itu gejala menopause tuh ada aja katanya gitu. Kata yang udah berpengalaman gitu karena aku juga banyak nanya gitu ya sama senior yang sudah mengalami menopause gitu karena biar ada persiapan juga terutama persiapan mental ya untuk keperubahan yang baru gitu ya di usia saya yang mungkin masih muda masih muda 37 tahun 38 tahun ini ya terbilang masih cukup muda untuk usia menopause gitu. Tapi ya mudah-mudahan alokasi waktu lagi gitu ya, lebih panjang. Itu sih Teh. Semoga terjawab Teh Nida ya, dari Teh Noviandi. Berarti belum ada ya Teh ya untuk vitamin dan makanan yang dikhususkan untuk mengurangi gejala premenopause-nya Maya. Belum ada sih, belum ada yang khusus. Iya, siap.
Nah, ini izin bacakan komen nih Teh dari Teh Violita Kurnia. Katanya banyak banget pelajarannya Teh Novi. Kalau Teh Novi ujiannya adalah untuk mendapatkan anak, beberapa orang mungkin Allah uji dengan pengasuhan anak, toddler, dan sebagainya. Khususnya buat aku yang punya 2 toddler lebih banyak. Banyak bersyukur. Peluk Bunda dari, Insya Allah. Masya Allah, Teh Devi ini tuh teman ini ya, Tata-Tata Happy ini nih. Insya Iya, Allah. teman-teman dari Tata-Tata Happy, Masya Allah, yang perjuangannya juga luar biasa ya Teh ya. Jadi saya pernah juga kan di komunitas Happy ya. Di sana tuh banyak ahwat yang berjuang di sosial gitu ya, untuk umat, juga berperan sebagai ibu yang luar biasa ya, tadi sampai punya toddler tuh 2 gitu ya. Terus dibersamai terus ya, dibawa gitu. Masya Allah, kalau aku belum pernah merasakan keriuhan itu gitu ya. Dan itu Masya Allah ya, tiap orang Allah apa namanya berikan porsi yang sesuai dengan apa ya, kemampuan yang sudah Allah luaskan mungkin ya, gitu. Saya kenal-kenal sama teteh juga, sama teteh-teteh semua di sini juga, banyak pelajaran buat aku. Masya Allah. Teh Novi, ini izin ada pertanyaan lagi masuk, tapi di luar konteks. Nggak apa-apa? Dibacakan? Saya coba bacakan. Insya Allah nggak apa-apa teh. Oke, kita bacakan dulu ya dari Fatma di BGR. Assalamualaikum Teh, mau tanya tapi di luar konteks. Ketika pernah dilamar, tapi di tengah-tengah kita ditinggalkan seseorang karena katanya kita terlalu baik untuk dia, padahal di awal sudah sama-sama saling memahami bagaimana ya cara kita menata hati soal persoalan ini. Syukron. Barangkali dari Teh Noviandi ada jawaban, mungkin masukan ya terkait menata Iya, hati. menata hati. Simpelnya, simpelnya nggak kacamata ya. Simpelnya tuh kayak ya itu kan berarti bukan yang terbaik dari Allah gitu. Ya soalnya kalau misalnya ngasih jawabannya kamu terlalu baik, itu mah udah klise banget ya, udah alasan yang bener-bener ya, kalau baik ya ngapain nggak dipertahankan gitu. Berarti dia mau cari yang kayak gimana. Ya intinya sih, eh, belum dapat yang terbaik dari Allah, kita coba menerima, ya itu balik lagi menerima takdirnya, karena itu juga bagian dari takdir ya Teh. Berarti Allah lagi pilihin tuh yang lebih baik lagi buat Teteh, lagi siapin. Pokoknya afirmasi positif aja terus. Berhusnuzon sama Allah tuh itu bener-bener bekerja untuk apa namanya pengendalian pikiran kita gitu. Jadi kita hatinya juga bisa lapang, hatinya juga bisa tetap bahagia gitu ya, meskipun ya harus melewati fase-fase yang sedih mungkin ya, bertanya-tanya gitu. Tapi nggak apa-apa, memang ridho itu eh, nggak instan gitu, harus berproses. Itu sih Teh. Teteh siapa tadi? Oh, Jadi dari Teh Teh. Fatma ya. Teh Fatma. Semoga segera Allah berikan jodoh yang terbaik ya Teh. Amin, amin. Ya, termohon Teh Noviandi atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Teh Fatma. Ya Allah Kak Fatma, kok kita senasib. Oh, Teh Sofia. Ada pertanyaan lagi masuk Teh, izin disampaikan lagi ya Teh. Baik Teh. Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Setiap kita pasti punya tujuan atau impian masing-masing, misal pernikahan atau punya anak. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari rasa iri, dengki, hasut, dan penyakit hati lainnya ketika melihat orang-orang di sekitar kita sudah mendapatkan impian yang sama-sama kita impikan juga? Loh, agak agak sulit ya ini ya. Sama-sama sama-sama impiannya sama, misalnya eh, saya punya temen gitu ya, sama-sama pejuang garis 2, tapi ternyata Allah takdirkan dia terlebih dahulu gitu ya mendapatkan anak misalnya gitu. Ya iri dengki itu kan
itu satu hal yang awalnya kecil ya, tapi dari pandangan mata terus jatuh ke apa namanya pikiran kita dan ke hati kita, terus kita pupuk jadi hasad, dengki, penyakit hati lainnya gitu. Makanya eh, sering banget harus dicoba bahwa setiap kita melihat apa namanya kenikmatan yang udah Allah kasih untuk saudara-saudara kita, eh, kita doakan gitu. Kita doakan kebaikan untuknya dan semoga Allah limpahkan juga kebaikan untuk kita gitu. Jadi pintu hasad tuh jangan dibuka, jangan dikasih celah sedikit pun. Karena kan memang bukan perlombaan ya. Kita mendapatkan sesuatu tuh bukan perlombaan gitu. Kita memang apa namanya sedang mengejar mimpi kita sendiri, bukan berarti kita harus dulu-duluan sama sama orang lain gitu. Dan setiap Allah kasih ke dia A, mungkin Allah kasih ke kita A plus, tapi kitanya nggak bisa lihat karena melihat nikmat orang lain gitu. Jadi coba juga untuk sering melihat nikmat yang sudah Allah kasih sama kita. Meskipun itu nikmat kecil ya, karena ternyata dari nikmat kecil itu tuh apa ya, banyak tumbuh benih yang lebih baik gitu. Tapi kita coba syukuri gitu. Itu sih teh mungkin. Matur nuhun Teh Nafian di atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Teh Reni dari pertanyaannya. Masya Allah. Ada komentar, Masya Allah semangat dan sehat selalu buat Teh Novi. Banyak belajar dari Teteh dengan belajar ikhlas, ridho, dan terus selalu berhusnuzon pada Allah. Masya Allah. Ya Allah ini Teh Ratih, aku yang belajar dari Teh Ratih. Masya Allah ini juga wanita hebat ya. Aku belajar dari beliau gimana caranya sabar, ridho gitu ya. Barakallahu fiq Teteh Teh Ratih Wulan. Mangga Teteh-teteh kalau masih ada pertanyaan yang mau disampaikan lewat fitur raise hand pun masih dibuka ya untuk saat ini. Jadi boleh bagi teteh-teteh yang masih ada sesuatu yang ingin disampaikan, pertanyaan atau sharing mungkin boleh disampaikan via raise hand ataupun via komentar juga mangga. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin saya izin menyampaikan sedikit kesimpulan mungkin ya Teh ya. Coba sebentar saya lihat lagi. Belum ada yang masuk lagi ya kalau gitu. Saya izin menyampaikan kesimpulan yang sudah saya catat sedikit. eh, dari penyampaian materi yang sudah sangat luar biasa. Tadi kita belajar banyak. Ada sedikit catatan yang saya catat. Tadi kita belajar bahwasannya setiap manusia itu pasti punya impian dan harapan untuk diri sendiri ataupun juga untuk keluarganya. Tantangannya itu adalah ketika terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang memang kita harus kembali lagi bahwasannya hal itu sudah direncanakan dan ditetapkan Allah. Tadi juga sudah diingatkan oleh Teh Noviandi ada di Quran Surat Al-Ahzab. Lalu juga diingatkan kembali tentang penyakit manusia, bahwasannya setiap manusia itu selalu punya keinginan untuk mengendalikan semuanya. Padahal ranahnya manusia itu ada di usaha, di ikhtiar, dan harus mengembalikan lagi semuanya 100% kepada Allah. Nah, permasalahannya kalau tidak 100% itulah yang menyebabkan kita merasa sedih, galau, hati terasa sempit, bahkan ada perasaan bahwa Allah ini mengambil sesuatu dari dalam diri. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita Teh Novi dari perjuangannya sebelum menjalankan prosedur histerektomi dari awal divonis lalu sampai akhirnya sampai memutuskan gitu ya panjang ceritanya dan akhirnya bisa menata hati sampai ketika proses
menjalani histerektominya itu dengan Masya Allah sudah selesai gitu ya dengan hatinya. Dan tadi disampaikan juga bahwasannya rasa sabar itu juga belum tentu ridho. Ya, itu dua hal yang perlu diperhatikan ternyata. Kalau ridho berarti juga kita bukan berarti nggak boleh merasakan emosi sedih atau menangis juga itu tadi yang saya catat. Lalu ada closing statement yang tadi disampaikan juga eh, ada poin yang saya catat di sini. Kalau kita pernah merasakan kehilangan sesuatu, merasakan sesuatu itu runtuh ketika tidak bisa merasakan sesuatu yang kita impikan, bahwa kita harus ingat lagi pesan Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Itu ayat yang akan menjadi fondasi sandaran kita terhadap takdir. Maka ketika ada yang diambil, pasti Allah akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Tinggal kita belajar mengatur fokus, memaksimalkan peran yang sudah Allah kasih. Mungkin itu catatan yang saya catat ya, Teh. Masya Allah, Alhamdulillah, pagi ini kita sudah mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat sekali ya, Teteh-teteh. Alhamdulillah di kajian subuh kali ini berarti sudah selesai ya Teh kita laksanakan. Jazakumullahu khairan kepada pemateri kita Teh Noviandi. Terima kasih juga kepada tadi Teh Meisya di awal yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan terima kasih juga kepada teteh-teteh yang tadi telah antusias untuk bertanya, berkomen, dan juga sudah hadir di kajian subuh Ramadan kali ini. Izin saya menyampaikan rasa terima kasih juga kepada kolaborator yang sudah support narasumber dan juga materi yang luar biasa. Terima kasih kepada Bengkel Diri dan Hujan Safir. Terima kasih juga kepada para media partner, yakni diantaranya ada Bersama Bermakna, Tulisan Ensa, dan juga Happy BDG. Selanjutnya, mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullah, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus teteh-teteh dalam mengilmui diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi selama 2 hari ke depan. Semoga kita semua istiqomah dalam perjalanan menuntut ilmu ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya atas nama tim panitia yang bertugas memohon maaf atas segala kendala yang terjadi selama kajian berlangsung. Sampai ketemu lagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.